Bab 1811, Mencari Istana Surgawi. Aiden berhenti sejenak, tidak ada gunanya membalas Istana Surgawi kuno, tapi dia masih tidak tahu kekuatan mana yang menghancurkan Istana Surgawi kuno. Selain itu, bukanlah hal baru bagi kekuatan-kekuatan besar di alam semesta untuk berselisih satu sama lain dan saling membenci. Jika dia ingin membantai makhluk hidup lain hanya demi membalas dendam pada Istana Surgawi kuno, dia pasti tidak akan bisa melakukan hal seperti itu. Aku bisa berjanji padamu, tapi aku, Aiden, tidak akan pernah membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Aiden berkata dengan tenang. Kamu dapat yakin akan hal ini. Ahzi menghela nafas, ekspresi kesedihan muncul di wajah cantiknya. Kekuatan yang menghancurkan Istana Surgawi kuno saya adalah Sekte Kaisar Ilahi yang terkenal di dunia. Sekte Kaisar Ilahi. Aiden dan Luo Fusen sama-sama terkejut. Sekte Kaisar Ilahi ini bukanlah kekuatan biasa, tetapi salah satu kekuatan super yang mendominasi langit. Bahkan di semua dunia, ia masih merupakan raksasa tirani. Yang lebih menakutkan adalah dikabarkan bahwa Sekte Kaisar Ilahi memiliki dewa abadi sejati yang bertanggung jawab. Aiden tidak menyangka bahwa orang yang menghancurkan Istana Surgawi kuno adalah Sekte Kaisar Ilahi yang terkenal. Bagaimana? Jika kamu tidak mau, lupakan saja. Sebagai satu-satunya darah Tiangong, aku dan adikku tidak akan pernah melupakan anugerah penyelamat hidupmu. Saya hanya akan mengucapkan selamat tinggal. Anu sangat berterus terang. Melihat perubahan ekspresi Aiden, dia salah mengira bahwa Aiden takut pada Sekte Kaisar Ilahi yang bergengsi. Tinggal. Aiden mengulurkan tangannya dan berkata. Saya juga telah mendengar nama Sekte Kaisar Ilahi. Sekte ini memiliki dewa abadi sejati yang bertanggung jawab, dan murid-muridnya ada di seluruh dunia. Mereka membakar, membunuh, menjarah, dan melakukan segala jenis kejahatan, dan mereka melakukannya apapun yang diperlukan untuk mencapai tujuan mereka. Jika saya berurusan dengan orang-orang dari sekte ini, saya tidak akan khawatir sama sekali. Mata Anu dan Azil langsung berbinar mendengarnya. Apakah ini benar? Anu masih bertanya dengan tidak yakin, karena kamu tahu bahwa Sekte Kaisar Ilahi memiliki dewa abadi yang sejati, apakah kamu tidak takut menyebabkan bencana? Haha. Aiden tiba-tiba tertawa. Di masa lalu, dia adalah dewa abadi Haotian yang terkenal, bereinkarnasi dan dibudidayakan kembali, dan berdiri di alam keabadian sejati lagi. Dia masih berani memilih Master Sekte Taiyin, yang tidak lagi berada di masa jayanya sebagai setengah langkah dewa abadi. Bahkan di ranah Naschen Sol, dia masih memilih lusinan jenius dari seluruh dunia, mengalahkan 3 pahlawan kota kekaisaran pusat berturut-turut, dan bahkan menantang putra kaisar yang misterius 3 hari kemudian. Mengapa Aiden harus takut? Apakah menurutmu aku akan takut pada Sekte Kaisar Ilahi? Aiden bertanya secara retoris. Matanya seperti obor, bersinar dengan ketekunan dan menatap Anu dari dekat. Anu sedikit terkejut. Sebagai kekuatan terkenal di alam semesta, Istana Surgawi kuno tidak boleh dianggap remeh. Jika bukan karena kekuatan menakutkan seperti Sekte Kaisar Ilahi, tidak akan mudah untuk menghancurkan Istana Surgawi kuno. Sebagai keturunan Istana Surgawi kuno, dia juga telah bertemu dengan semua tokoh besar di surga. Namun Aiden memberinya perasaan aneh, terutama karena Aiden, yang tingkat kultivasinya jauh lebih rendah dari dirinya, mampu mengerahkan kekuatan tempur di luar imajinasinya. Pada saat yang sama, Anu merasakan jejak perubahan di mata Aiden yang jernih dan tegas. Itu sama sekali bukan perubahan yang seharusnya dialami Aiden di usianya, melainkan sebuah pencerahan mendalam yang sepertinya telah mengalami kejatuhan langit dan terlihat melalui hidup dan mati di dunia. Dia telah melihat tatapan seperti ini di mata penguasa Istana Surgawi ketika dia masih muda. Yah, aku tidak tahu kenapa, tapi kakak dan adikku memilih untuk mempercayaimu. Kata Anu tegas. Aiden mengangguk, lalu dia mengeluarkan segel Tiangong dari tangannya. Tanda Istana Surgawi bersinar dengan keras, tampak sangat bersemangat. Anu dan Azi terkejut saat melihatnya, dan mereka menahan kegembiraan mereka dan berkata, ini adalah tanda Istana Surgawiku. Bagus. Luo Fusen adalah orang pertama yang berkata, inilah yang diberikan tuanku kepada kita. Jika bukan karena segel Istana Surgawi ini, langit begitu luas sehingga aku tidak tahu kemana harus mencarimu. Anu dan Azi merasa bersemangat. Mereka mengambil segel Tiangong dari tangan Aiden dan merasakan aura familiar terpancar darinya. Kakak beradik itu memejamkan mata dan langsung menangis. Mereka tidak dapat mengingat sudah berapa lama sejak mereka merasakan nafas tanah air. Istana Surgawi kuno mirip dengan kota kekaisaran pusat, sebuah istana super yang mengambang di alam semesta tanpa akhir. Sejak semua orang kuat dari Sekte Kaisar Ilahi dikirim untuk menghancurkan Istana Surgawi untuk merebut rahasia Dao Besar. Rekan senegaranya yang tak terhitung jumlahnya di Istana Surgawi, para pendahulu mereka bertempur sampai mati dalam pertempuran berdarah, dan sebelum mereka mati, mereka dilemparkan ke dalam kehampaan kekacauan, dan mereka cukup beruntung untuk melarikan diri. Dalam sekejap mata, bertahun-tahun telah berlalu. Kakak beradik ini jatuh ke kota kekaisaran pusat dan ditindas oleh Lai Changkong, Kaisar Selatan, hingga hari ini. Namun saya tidak pernah menyangka bisa merasakan nafas tanah air saya hari ini. Aku merasakan aura Fubo dari sasarannya. Kata Anu sedih. Saudaraku, ya, benar, itu nafas Paman Fu.
Azi menyeka air mata di wajahnya dan berkata dengan bingung. Di mana Paman Fu sekarang? Anu sangat bersemangat dan memandang Aiden dan Luo Fusen dan bertanya. Fubo. Luo Fusen sedikit bingung dan berkata, tanda ini diberikan kepada kita oleh tuanku yang murahan. Di mana tuanmu sekarang? Anu terus bertanya. Tuanku ada di sini. Luo Fusen hanya ingin menjawab. Tiba-tiba dia merasa ada yang tidak beres, seolah ada sesuatu yang penting dalam hidupnya yang hilang. Tuan, sesuatu telah terjadi. Luo Fusen tiba-tiba mendapat ide di benaknya. Penguasa pasar gelap pernah meninggalkan beberapa bekas di tubuhnya, namun tanda tersebut telah hilang sama sekali tanpa diketahui kapan. Menguasai. Luo Fu merasa sedih dan berteriak ke langit. Namun 9 dari 10, sesuatu yang tidak terduga telah terjadi, dan ekspresi kesedihan muncul di wajah Luo Fusen. Adapun Anu dan Azi, kedua bersaudara itu bahkan lebih sedih lagi. Selain mereka berdua, Paman Fu mungkin satu-satunya orang di Istana Surgawi kuno di dunia ini. Itu sudah terjadi, jangan terlalu dipikirkan. Prioritas utama adalah menemukan reruntuhan Tiamong terlebih dahulu. Anu membuang suasana hatinya, melihat ke langit dan berkata. Aiden mengangguk setuju. Dia menghibur Luo Fusen sebentar, lalu mengikuti Anu keluar. Mereka berempat semuanya dalam kondisi menjadi dewa. Hanya Aiden Lun yang berada di level paling bawah dan baru memasuki tahap awal menjadi dewa. Sebagai putri dari keluarga Luo, Luo Fusen, seperti Anu Azi, berada di puncak transformasi ilahi. Mereka berempat menerobos ruang angkasa, meninggalkan monumen bersejarah, dan bergegas ke alam semesta tak berujung di atas kota kekaisaran. Menurut apa yang dikatakan Anu dan Azi, sebelum kehancuran Tiamong, banyak orang berkuasa di Tiamong menggunakan kekuatan magis tertinggi mereka untuk menutup sepenuhnya reruntuhan Tiamong dalam kehampaan yang kacau di saat-saat terakhir hidup mereka. Bahkan jika Dewa Abadi mengambil tindakan, lokasi spesifiknya tidak dapat disimpulkan, kecuali jika itu adalah kaisar sejati yang telah melampaui alam Dewa Abadi. Kekacauan besar dipenuhi dengan bahaya yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan makhluk abadi pun tidak akan berani melangkah ke dalamnya dengan mudah. Belum lagi para biksu di 4 alam transformasi. Aku dan adikku dapat dengan jelas merasakan waktu dan ruang di mana reruntuhan Istana Surgawi berada dengan mengandalkan tanda yang tertanam di jiwa kita. Namun, kehampaan yang kacau itu terlalu berbahaya. Dengan tingkat kultivasi kita, kita akan memiliki sedikit jalan keluar dari kematian. Anu memandangi bintang terang, memejamkan mata dan berkata. Tidak masalah. Aiden sangat bertekad. Seperti kata pepatah, kekayaan bisa diperoleh melalui bahaya. Selama Anda bisa mendapatkan bagian kedua dari rahasia besar dan kemudian menjadi lebih kuat, tidak ada yang perlu dikhawatirkan bahkan dengan sedikit risiko. Terlebih lagi, dia memiliki binatang penelan langit, dia hanya perlu membawa binatang penelan langit untuk memasuki kehampaan yang kacau. Bab 1812, Putra Kaisar keluar dari pengasingan. Kamu hanya perlu memberitahuku lokasi spesifiknya, dan serahkan padaku untuk memasuki kehampaan yang kacau untuk menemukan reruntuhan Istana Surgawi. Aiden berkata dengan tegas dan percaya diri. Saat dia berbicara, Aiden menggerakkan tangannya dan menembakkan segel satu demi satu dan bergegas ke dalam kehampaan. Sepertinya kita harus meminta bantuan Yiren. Benar saja, setelah beberapa saat, cahaya peri yang kuat muncul di ruang gelap di sekitarnya. Saat berikutnya, Zuokyu Yiren keluar dari kehampaan. Mendengus. Zuokyu Yiren menatap Aiden dan berkata dengan marah, saya pikir kamu telah melupakan dia. Aiden tersenyum dan berkata, beraninya aku melupakanmu. Zuokyu Yiren memandang Anu dan Azi. Faktanya, sebagai makhluk abadi, dia sudah mengetahui sebagian besar hal. Terutama catatan brilian Aiden dalam bertarung melawan para biksu dari seluruh dunia dan mengalahkan 3 pahlawan di pusat kota berturut-turut membuatnya sangat bahagia. Kamu hanya tidak tahu bagaimana berhenti setelah selesai. Zuokyu Yiren sedikit mengeluh, jika Anda harus menantang kaisar itu, orang itu bukanlah orang yang mudah. Aiden tidak bisa berkata-kata. Jika bukan karena dicatat dalam catatan sejarah, dia pasti tidak akan menantang kaisar. Dan monumen bersejarah itu melibatkan Li Taixuan, musuh di kehidupan sebelumnya. Semua ini adalah kehendak Tuhan. Namun meskipun dia sedang berbicara dengan orang Zuokyu Yi, dia tidak bisa berkata banyak, karena takut memicu bencana yang tidak terduga. Oke, aku tidak akan memarahimu lagi, biarkan Sister Fusen memberimu pelajaran. Zuokyu Yiren melambaikan lengan bajunya, dan celah muncul. Hehe. Aiden menyentuh bagian belakang kepalanya dan berkata, jika mau, bawa iblis kecil, binatang gerhana Yin, Hao Senior, dan saudara Sing ke sini. Aku tahu. Zuokyu Yiren merespons dan menghilang. Adegan ini membuat kakak beradik Anu dan Azi terpana sekaligus takjub. Anda harus tahu bahwa Zuokyu Yi adalah makhluk abadi sejati. Keabadian sejati adalah keberadaan yang sangat mulia di semua langit dan dunia. Tapi barusan, Zuokyu Yiren sebenarnya sedang menggoda Aiden. Anda harus tahu bahwa sangat mustahil bagi seorang abadi sejati untuk membentuk pasangan Tao dengan seorang biksu di alam manusia. Jangan kaget. Luo Fusen melihat penampilan kedua saudara laki-laki dan perempuan itu dan menjelaskan, Saudari Yiren, seperti saya, telah membuat komitmen seumur hidup kepada Aiden.
Alam semesta yang luas dan galaksi yang luas tidak pernah berubah sejak zaman kuno. Kakak dan adik Anu dan Azi membawa Aiden sepanjang jalan. Saya tidak tahu berapa lama mereka berjalan, tapi Anu dan A berhenti. Kekuatan misterius muncul dari dua bersaudara, yang merupakan aura istana surgawi kuno. Melihat galaksi luas di depan, Anu berkata, mungkin ada di sini. Aiden mengangguk, merasa sedikit bersemangat di dalam. Teknik Dao Jue benar-benar luar biasa, dan bahkan mungkin melampaui teknik Dewa Abadi. Jika dipraktikkan secara ekstrim, teknik ini dapat menarik pola Dao dari surga dan melahap segala sesuatu di dunia. Jika dia berhasil menemukannya, dia yakin kekuatan tempurnya akan meningkat beberapa kali lipat dalam waktu singkat. Hanya dengan cara ini dia bisa pergi ke wilayah klan ilahi Taiyan di wilayah bintang Pangu sesegera mungkin untuk menyelamatkan Xia Qianyu. Apakah kamu benar-benar yakin bisa memasuki kekacauan? Anu bertanya dengan cemas. Kekacauan adalah akar dari segala sesuatu. Meskipun Aiden misterius dan kuat, dia hanya memiliki tingkat kultivasi tahap awal menjadi dewa. Jangan khawatir, aku punya rencana. Aiden berkata dengan keyakinan. Kakak, kamu harus membalaskan dendam klan Tiangong. Ahzi memegang tangan Luo Fusen dan berkata dengan penuh kasih sayang. Setelah bergaul sebentar, keduanya merasa sangat akrab satu sama lain, dan tak lama kemudian mereka menjadi seperti saudara perempuan. Aiden dan Anu berdiri di samping tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Semua orang menunggu kembalinya Zuo Qiuyi di samping bintang kuno. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, meskipun kita berada di ruang terdalam alam semesta. Namun bagi mereka yang berada di puncak transformasi spiritual, meskipun tidak dapat melintasi ruang angkasa, mereka tetap dapat melakukannya dalam waktu singkat. Pusat kota kekaisaran jauh dari wilayah bintang Changlan, dan terdapat galaksi tak berujung di antaranya. Bahkan jika itu benar-benar abadi, akan membutuhkan waktu tertentu untuk menyeberang. Pada saat yang sama, kota kekaisaran pusat. Di luar kota, karena Aiden akan melawan kaisar di dalam kota dalam 3 hari, berita ini menimbulkan kejutan di surga. Dalam pertarungan naga harimau yang asli, kemunculan Aiden melanggar aturan kuno dan menciptakan mitos di bawah bintang-bintang, yang sangat menarik perhatian. Sekarang, Aiden ingin menantang kaisar, yang mengejutkan banyak biksu. Sejak berita ini tersebar, Central Imperial City, pusat dunia, sekali lagi menjadi kawasan terpanas di dunia. Orang-orang kuat dari semua wilayah bintang dan dunia besar bergegas melintasi ruang angkasa untuk menyaksikan pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya ini dengan mata kepala mereka sendiri. Di pusat kota, situasinya juga bergejolak dan luar biasa. Nama Aiden juga menyebar ke seluruh pusat kota yang luas, dan penduduk asli berpangkat tinggi ini harus memeriksa kembali biksu muda misterius ini. Tahukah Anda, ada juga rantai penghinaan di kalangan penduduk asli dalam kota. Namun Kaisar Selatan Lai Changkong, Raja Utara Feng Changqing, Dewa Barat Li Xiaoxiao, dan Orang Suci Timur Qin Zhan dapat dikatakan mewakili puncak dari seluruh generasi muda di pusat kota. 3 di antaranya dikalahkan secara mengenaskan di tangan Aiden. Berita ini pertama kali membuat penduduk asli kota tidak bisa menerimanya. Namun fakta adalah fakta. Di tengah kengganan, ejekan, dan keraguan, banyak tokoh besar di pusat kota juga bermunculan silih berganti. Saat ini, di bintang terpencil, Nandi Lai Changkong tiba-tiba membuka matanya. Dia memandangi pusat kota kekaisaran yang indah, menghela nafas berat dan tidak berkata apa-apa. Pada saat yang sama, pada bintang besar lainnya di galaksi yang tak terhitung jumlahnya, hal yang sama juga terjadi pada Raja Utara Feng Changqing. Sebagai 2 keturunan binatang purba-purba, satu tubuh memiliki darah Qiongqi yang mengalir di dalamnya, dan tubuh lainnya memiliki darah Xuanwu yang mengalir di dalamnya. Namun keduanya dikalahkan oleh Aiden dan kehilangan muka. Keduanya memiliki martabat sebagai orang kuat. Setelah kekalahan, mereka pergi dengan tenang, meninggalkan kota kekaisaran pusat dan pergi ke bintang yang jauh untuk berlatih keras. Ketika mereka mengetahui bahwa Aiden akan menghadapi kaisar, mereka berdua pasti tergerak, tetapi mereka tetap tidak berkata apa-apa. Namun tidak seperti Lai Changkong dan Feng Changqing, kebencian Sixian Li Xiaoxiao terhadap Aiden tidak dapat dipadamkan meskipun semua air di Bima Sakti dicurahkan. Peri, menurutmu Aiden bisa mengalahkan kaisar? Seorang biksu perempuan memandang Li Xiaoxiao dengan kagum dan bertanya dengan suara rendah. Wajah Li Xiaoxiao tidak yakin. Kali ini, Aiden membuatnya kehilangan muka dan menghancurkan semua harga diri yang menyedihkan di hatinya yang sombong. Li Xiaoxiao berharap dia bisa memakan Aiden hidup-hidup, mengupas kulitnya dan mengencangkan ototnya, serta menekan jiwanya selamanya. Meskipun dia membenci Aiden jika menyangkut dirinya, dia juga sedikit takut dengan kekuatannya. Bagaimanapun, dia telah mengetahui semua tipuannya sendiri, terutama ilmu pedang Aiden yang misterius dan menakutkan, yang sepertinya telah menyentuh hukum waktu, yang masih meninggalkan ketakutan yang berkepanjangan. Meskipun Aiden sangat kuat, dia tidak layak dibandingkan dengan putra kaisar. Li Xiaoxiao berkata dengan dingin. Putra kaisar adalah eksistensi yang hampir melegenda. Bahkan di dalam kota, putra kaisar masih suci dan tidak dapat diganggu-gugat. Bahkan untuk seorang jenius setingkatnya, akan sulit baginya untuk bertemu dengan kaisar. Bahkan ada rumor bahwa di bagian dalam kota kekaisaran,
bahkan penguasa kota Chukuotian, yang telah lama berdiri di puncak dewa sejati, memperlakukan kaisar dengan rasa hormat yang sama. Tentu saja, alasan mengapa putra kaisar begitu mulia bukan karena darah kaisar abadi yang mengalir di tubuhnya. Terutama karena bakat dan kekuatannya yang menakutkan, sulit menemukan hadiah di dunia yang dapat menggambarkan keunggulan bakatnya. Bab 1813, Putra Kaisar muncul dari makam. Saat ini, di dataran tinggi di Central Imperial City. Ada sekelompok dataran tinggi, dan pegunungan yang bergelombang seperti naga sungguhan, membentang tanpa henti. Bintang-bintang besar berjatuhan dari langit ke lembah dari waktu ke waktu. Di lembah tak berujung itu, ada kerangka bintang berserakan di mana-mana. Di antara pegunungan, energi spiritual telah mencair dan menjadi sangat kaya. Binatang buas tak dikenal menyerbu di antara mereka, dan terkadang seekor burung pemangsa yang menutupi langit menyapu langit dengan angin kencang yang dapat mencabik-cabik orang kuat yang berubah menjadi dewa. Bahkan masih ada jejak kaki sebesar planet biasa yang tertinggal di bumi. Binatang buas ini saling memangsa dan bertarung satu sama lain. Bahkan yang terkuat pun tidak berani menginjakan kaki di tempat ini. Yang terburuk, seekor binatang tak dikenal mengaum ke langit dan langsung menelan bintang kuno. Namun yang sulit dipercaya adalah bahwa tidak satu pun dari binatang buas ini, yang mampu menghancurkan dunia dan memakan bintang-bintang, tidak berani mendekati bukit kecil di dataran tinggi. Ada gumpalan cahaya di bukit-bukit kecil, dan daerah sekitarnya gundul dan tandus. Dan di puncak bukit terdapat kuburan tersendiri yang sangat mencolok mata. Jika dilihat lebih dekat, terlihat bahwa binatang-binatang ini takut pada kuburan terpencil tanpa nama di atas bukit. Kuburan terpencil itu tandus dan terlihat tidak sesuai dengan pemandangan di sekitarnya. Tampaknya ada sesuatu yang mengerikan terkubur di dalamnya, menyebabkan binatang-binatang itu mundur. Tiba-tiba, langit terbelah, dan sinar cahaya peri muncul dari sana. Binatang besar yang memakan matahari, bulan dan bintang memiliki indera penciuman yang tajam dan melarikan diri ke segala arah, memasuki pegunungan dan menghilang. 6 makhluk abadi sejati turun dari kehampaan ke daerah dataran tinggi. Pemimpin mereka adalah Chu Tianquo, penguasa pusat kota, dan 5 makhluk abadi lainnya adalah 5 saudara junior Chu Tianquo. 6 makhluk abadi sejati jarang terjadi di seluruh alam semesta. Keenam orang itu dikelilingi oleh sinar cahaya peri, memenuhi seluruh area dataran tinggi, menakuti binatang buas yang tiada taranya di pegunungan. Inilah kekuatan keabadian yang sebenarnya. Meskipun binatang ini memiliki darah yang kuat dan sangat ganas, mereka tetap ketakutan ketika mencium nafas makhluk abadi, dan mereka melarikan diri ke pegunungan dan hutan satu demi satu. Semuanya, sudah berapa tahun aku tidak menginjakan kaki di daerah ini. Pikiran spiritual Chu Tianquo yang kuat langsung menutupi seluruh area dataran tinggi, kecuali bukit kecil tempat kuburan terpencil tanpa nama berada. Kembali ke kakak senior, perhitungan kasar menunjukkan bahwa kita belum menginjakan kaki di sini selama 100 tahun. Kata True Immortal peringkat 6 dengan tenang. 100 tahun. Alis Chu Tianquo terlihat agak menarik, dan dia menghela nafas, itu berarti kita berenam, saudara dan saudari, belum berkumpul selama 100 tahun. Ya, kami memang sudah 100 tahun tidak bertemu. 5 makhluk abadi berteriak pada saat bersamaan. Pada saat ini, anak kedua berkata dengan terkejut, saya tidak tahu apa yang dipanggil oleh kakak laki-laki senior agar kita dan rekan magang lainnya berkumpul di sini kali ini. Mata Chu Tianquo seperti obor, dia melihat langsung ke kuburan terpencil tanpa nama di atas bukit, dan berkata, selamat datang putra kaisar keluar dari pengasingan. Apa? Apakah kaisar keluar dari pengasingan? Nyata. Sudah 100 tahun sejak lahir. Apakah kamu benar-benar akan meninggalkan pengasingan? Begitu Chu Tianquo mengucapkan kata-kata ini, 5 makhluk abadi sangat bersemangat. Faktanya, yang tidak diketahui dunia luar adalah bahwa mereka berenam adalah pelindung kaisar yang sebenarnya. 6 makhluk abadi sejati melindungi satu orang. Bisa dibayangkan betapa mulianya identitas orang ini. Chu Tianquo mengangguk dan berkata, meskipun 5 bersaudara junior berada di alam besar lainnya, mereka pasti pernah mendengar tentang duel gelap antara naga dan harimau. Pemenangnya adalah seorang biksu muda bernama Aiden. Orang ini tidak terlalu mahir, tetapi dia telah mengalahkan banyak tuan muda di dalam kota kita. Kali ini, dengan promosi aliansi luar kota, dia akan dicatat dalam sejarah-sejarah. 5 saudara junior semuanya tahu bahwa tempat terakhir di monumen bersejarah itu diperuntukkan bagi putra kaisar, dan orang ini mengancam akan menantang putra kaisar. Haha, tantang kaisar. Anak kedua mencibir. Anak ketiga juga berkata dengan nada menghina, kamu hanyalah seekor katak di dalam sumur. Beraninya kamu menantang putra kaisar yang tidak mengetahui ketinggian dunia. Anak keempat juga mendengus, putra kaisar tidak pernah sekuat ini sejak zaman kuno. Bahkan orang kedelapan di monumen bersejarah tidak pernah lebih kuat dari kaisar ketika dia masih muda. Tidak memenuhi syarat untuk bertemu kaisar. Lao Wu berkata dengan acuh tak acuh. Lao Liu berpikir sejenak dan bertanya, kakak laki-laki, bagaimana Anda bisa setuju bahwa sembarang orang bisa menantang kaisar? Chu Tianquo menggelengkan kepalanya. Meskipun dia memandang rendah siapapun di dalam hatinya, bahkan yang disebut pahlawan di dunia bahkan tidak sebaik semut di mata orang lain. Tapi kekuatan Aiden memang terlihat jelas bagi semua orang.
Tidak dapat disangkal bahwa memang ada beberapa makhluk di dunia yang bahkan tidak dapat ditandingi oleh orang-orang berdarah bangsawan seperti kota kekaisaran. Orang ke-8 di monumen bersejarah itu adalah Aiden, yang memberinya perasaan misterius. Meskipun kita benar-benar abadi dan tinggi serta perkasa, kita harus mematuhi aturan. Chu Tianquo berkata dengan fasih, Aiden mengalahkan semua biksu berturut-turut dengan keterampilan Tao minimalnya di puncak jiwa yang baru lahir, dan kemudian mengalahkan keturunan dari garis keturunannya, garis keturunan Xuanwu, dan wanita abadi. Dia benar-benar memiliki kualifikasi ini. Ketika 5 makhluk abadi mendengar ini, mereka langsung terkejut. Mereka berlima bepergian ke seluruh dunia dan tidak berada di kota kekaisaran sepanjang tahun. Mereka tidak terlalu memperhatikan acara seperti pertarungan naga harimau di arena gelap yang akan diadakan selama berabad-abad. Namun pada level keabadian sejati, meskipun mereka berada di dunia yang berbeda, mereka telah mendengarnya sedikit. Saya mendengar bahwa seorang biksu manusia muncul di kompetisi ini. Dia sangat kuat dan melanggar aturan kompetisi sebelumnya. Tapi 5 makhluk abadi tidak pernah mengerti betapa kuatnya itu, dan mereka tidak mau repot-repot memahaminya. Tetapi sekarang setelah mereka mendengar apa yang dikatakan kakak senior Chu Tianquo, mereka berlima masih sangat terkejut. Karena kakak senior juga percaya bahwa orang ini memiliki kualifikasi untuk menantang putra kaisar, dia pasti memiliki sesuatu yang luar biasa. Kata anak kedua dengan tenang. Oh. Anak ketiga berkata dengan nada menghina, selama berabad-abad, ada banyak orang jenius yang mengira mereka belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi pada akhirnya mereka sama rentannya dengan ayam di depan para biksu di kota saya. Orang ini mungkin sama. Namun, selama percakapan antara 6 orang. Tiba-tiba, bukit kecil itu berguncang hebat, dan aura menakutkan mengembun menjadi bentuk. Kuburan terpencil tanpa nama di atas bukit juga berguncang, seolah-olah makhluk menakutkan akan keluar dari kubur. Keenam orang itu tidak berani gegabah, dan mereka semua mekar dengan aura. Cahaya abadi mengelilingi, menghalangi segala sesuatu di sekitarnya. Keenam orang itu memandang dari dekat ke kuburan terpencil tanpa nama dengan penuh kegembiraan, menunggu kelahiran putra kaisar. Boom, diikuti dengan ledakan yang menghancurkan bumi. Makam terpencil dan bukit itu langsung terkoyak, dan cahaya ungu keluar darinya. Cahaya ungu berkedip, unik di antara lampu peri yang tak terhitung jumlahnya, dan terlihat sangat menarik perhatian. Sosok muda yang terbungkus cahaya ungu, sosok itu heroik dan mengesankan. Selamat menyambut putra kaisar keluar dari pengasingan. 6 makhluk abadi menundukkan tangan mereka secara serempak untuk memberi penghormatan. Bab 1814, Putra Kaisar muncul, dan langit terkejut. Anda harus tahu bahwa makhluk abadi sejati adalah makhluk yang sangat mulia, dan mereka ada setara dengan semua langit dan segala jalan. Sulit dipercaya bahwa makhluk abadi sejati akan memberi penghormatan kepada manusia, sehingga segera, fenomena aneh muncul di seluruh langit. Petir kekacauan melintas di langit, dengan guntur dan kilat, seolah memperingatkan putra kaisar yang terbungkus cahaya ungu. Saya telah mengasingkan diri selama lebih dari 100 tahun sejak saya dilahirkan. Hari ini saya keluar dari pengasingan. Saya pasti akan melihat ke langit, melakukan perjalanan melintasi ruang dan waktu, dan mengasah tubuh saya yang tak terkalahkan. Cahaya ungu meledak, dan seorang pemuda luar biasa berdiri di udara dengan tangan di belakang punggung. Pria ini adalah putra kaisar. Mata kaisar dingin, alisnya yang berbentuk pedang berbintang, rambutnya yang panjang tergerai, dan kulitnya yang berwarna perunggu terlihat, membuatnya tampak sangat kuat. 6 makhluk abadi semuanya berdiri di samping dengan hormat, membuka jalan bagi mereka dengan cahaya semua makhluk surgawi yang abadi. Selamat menyambut putra kaisar keluar dari pengasingan. 6 makhluk abadi berteriak serempak, dan kemudian berkata, mari kita hancurkan 10.000 penglihatan untuk kaisar ini. Tanpa diduga, kaisar melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu. Segera setelah kaisar selesai berbicara, penglihatan yang turun dari langit dengan cepat turun. Guntur ilahi yang menakutkan dengan ribuan garis membawa kekuatan penghancur, mengoyak seluruh alam semesta, menghancurkan galaksi dan meledak langsung ke arah putra kaisar. Kekuatan semacam ini, yang bisa disebut hukuman surgawi, tidak dapat dilawan oleh para beku di alam manusia. 6 makhluk abadi sejati berfungsi sebagai penjaga putra kaisar, dan di belakang mereka ada makhluk abadi sejati. Melihat hukuman mengerikan dari surga, 6 makhluk abadi sangat khawatir, takut sesuatu akan terjadi pada kaisar. Namun, kaisar sangat percaya diri. Matanya bersinar dengan cahaya ungu yang menakutkan, dan dia meninju ke arah guntur hukuman ilahi yang membanjiri dan menghancurkan segalanya. Dalam sekejap, guntur langit penghancur dunia yang dengan mudah mengoyak galaksi terhempas, dan semua guntur yang tersisa menghantam tubuh perunggu kaisar. Kaisar tidak bisa bergerak dan berkuasa. Kaisar mengangkat kepalanya dan menatap ke langit, dan berkata dengan suara dingin, saya adalah putra kaisar abadi, dan saya memerintahkan seluruh langit dan alam untuk menghilang dengan cepat. Suara dingin dan percaya diri bergema di seluruh dataran tinggi, dan pemandangan mengejutkan pun terjadi. Langit yang menghasilkan guntur hukuman ilahi yang lebih kuat tiba-tiba bergemuruh, dan kemudian dengan cepat menghilang dan kembali tenang sepenuhnya. Adegan ini bahkan membuat 6 makhluk abadi menjadi sangat ngeri. Anda harus tahu bahwa kaisar belum menjadi makhluk abadi. Meskipun dia sangat dekat dengan tingkat keabadian sejati, dia masih berada di alam kemanusiaan. Tidak hanya dapat meledakkan dewa guntur hukuman, tetapi juga dapat memerintahkan semua dewa di surga.
Ini sungguh buruk. Bakat seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya dan belum pernah terjadi sebelumnya. 6 makhluk abadi berdiri di samping, tidak berani mengungkapkan kemarahan mereka, menunggu instruksi Kaisar. Untuk keluar dari pengasingan, saya harus bertarung di puncak. Siapa yang bisa bertarung dengan saya di dunia yang luas ini? Mata Kaisar dingin dan tegas, menatap langit tak berujung, dengan perasaan kesepian dan kesepian. Pada saat ini, Chu Tianquo berhenti, lalu melangkah maju dan berkata dengan hormat, ketika Kaisar keluar dari pengasingan, dia pasti akan terkenal di surga. Ada seekor katak di dalam sumur yang ingin melawanmu. Oh. Kaisar sedikit bingung, dan kemudian bertanya, ceritakan padaku semua hal yang berarti dalam 100 tahun terakhir. Seperti yang kamu perintahkan. Chu Tianquo tidak berani lalai sama sekali, dia melambaikan tangannya secara langsung, dan cahaya surgawi melintas, membentuk gambar, dan semuanya menghilang ke lautan kesadaran Kaisar. Setelah beberapa saat, Kaisar menyadari apa yang telah terjadi di surga selama lebih dari 100 tahun. Pergi ke monumen bersejarah. Kaisar berteriak dengan dingin, berubah menjadi sinar cahaya ungu, dengan paksa menerobos kehampaan, dan bergegas masuk. 6 makhluk abadi sejati tidak berani mengabaikan dan mengikuti dengan cermat. Putra Kaisar keluar dari pengasingan dan menjadi terkenal di seluruh dunia. Tidak hanya kota Kekaisaran Pusat, tetapi seluruh langit dan alam, serta wilayah bintang yang tak terhitung jumlahnya terguncang. Sampai batas tertentu, kota Kekaisaran Pusat mewakili kekuatan tempur terkuat di dunia. Kecuali beberapa raksasa seperti Sekte Taixuan, Sekte Kaisar Ilahi, Tanah Terlarang Kosmik, Alam Rahasia Kuno, Gunung Abadi, mereka hanya dapat bersaing dengan mereka. Bahkan ras kuno seperti klan Ilahi Taiyan tidak dapat bersaing dengan kota Kekaisaran Pusat. Meskipun putra kaisar dari kota Kekaisaran Pusat tidak pernah muncul, kekuatan dan misterinya telah lama mengakar kuat di hati masyarakat. Apalagi sejak lahir hingga lahir, dibutuhkan waktu lebih dari 100 tahun untuk mencapai puncak transformasi ketuhanan. Setelah dipuji oleh 6 makhluk abadi sejati, mereka juga dengan sengaja menyebarkan gambar dewa hukuman yang diterbangkan. Hal ini menimbulkan sensasi di surga. Hal ini hampir mustahil di mata para biksu di surga, tetapi hal ini tampak sangat biasa dan tidak berarti di hadapan kaisar. Sungguh menakutkan. Dia memang seorang jenius dengan darah kaisar abadi mengalir di tubuhnya. Ya, aku benar-benar meledakkan dewa guntur hukuman hanya dengan mengangkat tanganku. Aku tidak bisa membayangkan betapa kuatnya itu. Kali ini, Aiden dalam masalah. Kemungkinan besar Aiden pasti akan kalah. Kaisar tidak terkalahkan. Di dunia yang luas ini, tidak ada generasi muda yang bisa menandinginya. Ada sensasi di dunia, dan banyak biksu berkumpul di pusat kota kekaisaran dari segala arah dan melalui berbagai cara. Adapun aliansi dalam kota dari Central Imperial City, ketika mereka melihat kaisar keluar dari pengasingan dan mengangkat tangannya untuk menghancurkan dewa hukuman, wajah mereka tiba-tiba berubah, dan suasana turun ke titik beku. Jika sebelumnya semua orang masih menaruh harapan tertentu pada Aiden, mengira Aiden mampu menciptakan keajaiban, terus menulis mitos, dan mengalahkan putra kaisar yang sombong. Tapi sekarang setelah melihat pemandangan ini, semua orang putus asa, dan harapan terakhir telah lenyap sama sekali. Anda harus tahu bahwa guntur hukuman surgawi ini ditujukan pada makhluk tingkat keabadian sejati, tetapi dapat dihancurkan oleh kaisar dengan tangannya, dan dia langsung diperintahkan untuk mundur. Ini di luar imajinasi, bahkan makhluk abadi pun akan kesulitan melakukannya. Di sisi lain, di langit berbintang alam semesta, Aiden, Anu, Azi, dan Luo Fusen telah lama duduk diam di kehampaan, menunggu kembalinya Zuo Qiuyiren. 1 hari telah berlalu sejak Zuo Qiuyiren menerobos ruang angkasa dan menuju ke wilayah bintang Changlan, dan pada saat yang sama, hanya ada 2 hari tersisa sebelum penunjukan 3 hari. Setelah upaya petualangan saudara laki-laki dan perempuan Anu dan Azi, lokasi spesifik reruntuhan Tiangong kuno kini pada dasarnya telah dikonfirmasi. Tersembunyi dalam kehampaan yang kacau di area langit berbintang ini, tanpa bakat luar angkasa yang kuat, akan sangat berbahaya bahkan bagi makhluk abadi sejati untuk menjelajah. Benar saja, saat mereka berempat menantikannya, retakan muncul di depan mereka. Segera setelah itu, sosok Zuo Qiuyiren muncul. Juga ikut bersamanya adalah Hao Weiren, Xing Wuya, binatang penelan langit, setan kecil, binatang gerhana yin, anjing kuning besar, bayangan setan, dan Raja Hutan Belantara Timur. Semua orang sangat senang bertemu teman lama dan saling memperkenalkan. Setelah mengetahui apa yang akan dilakukan Aiden, semua orang masih sedikit khawatir. Saudaraku, kamu terkenal sekarang. Hao Weiren tersenyum dan berkata, bahkan wilayah bintang Changlan menyebarkan ceritamu. Kali ini kamu benar-benar terkenal di dunia. Ya, sayang sekali aku tidak datang untuk menyaksikan pertarungan itu secara langsung. Sayang sekali. Xing Wuya juga bercanda. Ayah adalah yang terbaik. Setan kecil itu berkicau dan terbang ke bahu Aiden dan berkata dengan genit. Binatang gerhana yin juga terbang dan terus bergesekan dengan Aiden. Meskipun binatang penelan langit tidak seperti iblis kecil dan binatang gerhana yin, ia juga mengungkapkan kegembiraan batinnya dengan caranya sendiri. Bab 1815, Istana Surgawi. Aiden sedikit malu, beritanya menyebar dengan cepat. Anda harus tahu bahwa ada banyak sekali bidang bintang antara pusat kota kekaisaran dan wilayah bintang Changlan. Dibutuhkan waktu tertentu untuk menyeberang dengan kekuatan abadi sejati.
Saya tidak berharap semua orang mengetahuinya secepat ini. Ini bukanlah hal yang baik. Musuh-musuhnya, terutama Master Sekte Taiyin, juga harus mengetahui keberadaannya, dan musuh yang dicurigai di kehidupan sebelumnya juga harus mengetahui segalanya. Oke, karena semuanya sudah ada di sini, mari kita mulai. Aiden melambaikan tangannya dan berkata. Kakak dan adik Anwazi masih ragu-ragu. Meskipun ada makhluk abadi seperti Zuo Qiuyiren yang duduk sebagai pemimpin, itu masih jauh dari cukup untuk bermimpi memasuki kekacauan. Saudaraku, jangan khawatir. Aiden menunjuk ke binatang yang menelan langit yang hitam seperti tinta dan berkata, ini adalah binatang yang menelan langit. Ia diberkahi dengan kekuatan magis yang luar biasa. Ia dapat membawa kita melewati kehampaan yang kacau tanpa tersesat. Raungan, binatang yang menelan langit itu juga meraung bekerja sama, lalu mengubah tubuhnya menjadi sebesar bintang, dan membuka mulutnya untuk menelan semua bintang besar di dekatnya. Setan kecil itu juga mengepakkan sayapnya dan terbang keluar, melonjak dengan bola api Phoenix yang sebenarnya. Binatang gerhana Yin bahkan lebih langsung, mengendalikan kekuatan misterius Yin bulan dan secara tidak sengaja membekukan seluruh area ruang tempat semua orang berada. Kakak dan adik Anu dan Aziz sangat terkejut, diam-diam mendesak tentang siapa Aiden. Ada banyak binatang buas yang mengikutinya kemana-mana, dan bahkan makhluk abadi seperti Zuo Qiuyiren mencintainya. Kakak dan adik Anu dan Aziz tidak ragu-ragu lagi, dan dua sinar cahaya keluar dari tubuh mereka. Kecemerlangan dan perubahan hidup adalah hal yang unik di Istana Surgawi kuno. Lakukan dengan cepat, jika tidak, orang-orang dari Sekte Kaisar Ilahi akan merasakan aura Istana Surgawi, dan semua usahamu sebelumnya akan sia-sia. Desak Anu. Aiden mengangguk dan menatap Zuo Qiuyi untuk meminta bantuan. Zuo Qiuyiren juga mengangguk dan membentuk segel dengan tangannya. Dia awalnya adalah keturunan dari saudara baiknya Shen Wuxianzun. Oleh karena itu, dengan bakatnya yang luar biasa, seni terbang abadi menyebar, dan cahaya abadi mencapai langit, menghancurkan ruang inci demi inci, menyempurnakan ruang sepenuhnya. Akibatnya, hal itu berkembang menjadi kekacauan. Begitu kekacauan muncul, turbulensi yang mengerikan menyebar, cukup untuk dengan mudah memusnahkan semua makhluk hidup di alam manusia. Melihat pemandangan ini, Zuo Qiuyiren dengan cepat melambaikan cahaya peri untuk melindungi semua orang di dalamnya. Tidak, kekacauan terlalu berbahaya, kita tidak bisa membiarkan semua orang masuk. Zuo Qiuyiren berteriak cepat. Bahkan jika dia menggunakan seni terbang abadi, dia tidak bisa menahan diri untuk menelan kekacauan. Aiden mengangguk, dan dia memimpin dengan menyerbu masuk bersama binatang yang menelan langit. Binatang penelan langit layak menjadi binatang purba, dan ia langsung menunjukkan kekuatan magis bawaannya yang menakutkan. Dia bergerak maju dengan aman dalam kekacauan, membuka mulutnya yang besar dan menelan mereka bertiga, Aiden, Anu, dan Azi. Akibatnya, orang-orang Zuo Qiuyi mencapai batasnya dan segera mundur untuk melindungi orang-orang di luar. Ruang itu pulih dengan cepat dan kekacauan menghilang. Nafas Aiden dan yang lainnya benar-benar terisolasi, dan mereka tidak dapat ditemukan dimanapun. Bahkan jika Dewa Abadi datang, akan sulit untuk menyimpulkan lokasi spesifiknya. Dalam kekacauan yang luas, tidak ada akhir atau awal. Ia tidak terlihat dan tidak dapat disentuh dimanapun. Di sini, waktu dan ruang tidak ada artinya. Mungkin bertahun-tahun tanpa akhir dalam sekejap mata, mungkin hanya sedetik. Binatang yang menelan langit itu menerobosnya dengan tubuh besarnya yang hitam seperti tinta. Dengan bakatnya yang tak tertandingi, ia mampu tetap tidak terluka. Aiden, Anu, dan Azi kakak dan adik sama-sama berada di dalam perut binatang yang menelan langit. Karena binatang penelan langit dilahirkan untuk melahap segala sesuatu di dunia, kekuatan guntur dan kilat yang mengerikan muncul di perutnya dari waktu ke waktu untuk menguraikan segalanya. Aiden pernah dilahap sebelumnya ketika dia berada di alam rahasia Shenwu, jadi dia cukup akrab dengannya. Karena tingkat budidaya Anu dan Azi jauh lebih tinggi daripada Aiden, tidak ada risiko mereka dimurnikan dan diurai dalam waktu singkat. Aku tidak tahu berapa lama waktu berlalu, tapi Aiden mendengar teriakan binatang yang menelan langit. Kemudian ketiga orang itu bergegas keluar mengikuti seberkas cahaya dan meninggalkan perut binatang yang menelan langit itu. Di depan, sebuah istana besar muncul dalam kekacauan yang tak ada habisnya. Istana memancarkan aura perubahan kehidupan, mengambang dalam kekacauan, luas dan tak terbatas sejauh mata memandang. Tiga kereta di atas istana memiliki berbagai warna yang indah, bahkan energi kacau yang dapat menguraikan makhluk abadi tidak dapat menelannya. Begitu mereka melihat istana, kakak beradik Anu dan Azi langsung menangis dan menatap kosong ke depan. Pada saat ini, tanda istana tian-tian di tubuh Aiden juga terbang secara otomatis dan terbang menuju istana. Istana yang luas itu jelas telah dirusak oleh kekuatan tempur yang mengerikan, dan terdapat reruntuhan di mana-mana. Ayah, sesama anggota suku, aku kembali bersama adikku. Anu berlutut menuju istana, dan Azi pun menangis dan berlutut saat melihat ini. Aiden sedikit terharu. Istana di depannya tidak diragukan lagi adalah sisa-sisa istana surgawi kuno. Meski berupa reruntuhan, kejayaan masa lalunya masih bisa dilihat. Sangat disayangkan bahwa ia telah lama dihancurkan oleh kekuatan tempur, dan kejayaannya sudah tidak ada lagi. Aiden memanggil cakram rahasia surgawi pada waktu yang tepat, dan aliran energi ibu hitam dan kuning turun, menutupi dirinya, Anu, dan Azi semuanya di dalamnya. Kekacauan ini terlalu berbahaya,
bahkan dengan energi induk hitam dan kuning yang melindungi tubuh, tetap saja sangat berbahaya. Untungnya, binatang penelan langit memang sangat berbakat dan mengabaikan chaos sama sekali, langsung membawa mereka bertiga ke dalam mulutnya dan bergegas menuju reruntuhan istana surgawi kuno. Begitu dia melangkah ke reruntuhan istana surgawi, Aiden tiba-tiba merasakan suasana sunyi mengalir ke wajahnya, yang membuatnya tidak bisa menahan diri untuk tidak tergerak olehnya. Di istana surgawi ini, orang kuat yang tak terkalahkan telah mengatur formasi untuk melindunginya. Dia tidak hanya dapat menahan momentum waktu dan kekacauan, tetapi dia juga dengan percaya diri dapat menyembunyikan semua energinya untuk mencegahnya disimpulkan oleh orang kuat tersebut. Mereka yang bukan keturunan Tiangong kuno tidak dapat merasakannya dan tidak dapat memasukinya. Begitu dia menginjakan kaki di istana surgawi, Aiden dikucilkan oleh kekuatan misterius, tetapi saudara laki-laki dan perempuan Anu dan Aziz selamat dan sehat. Jangan kaget, ini adalah formasi pertahanan yang bisa dibentuk oleh senior Tiangong. Jika darah klan Tiangong tidak mengalir di tubuhmu, kamu pasti tidak bisa masuk. Anu menjelaskan sambil mengambil tindakan. Dia meninju jimat dengan pukulan sederhana. Jimat itu langsung hancur berkeping-keping, dan kemudian seluruh istana bergetar hebat, dan formasi pertahanan menghilang. Di saat yang sama, Aiden juga merasakan bahwa kekuatan yang mencegahnya masuk telah menghilang. Dao Jue Agung adalah rahasia yang tidak diwariskan di istana surgawi. Separuh pertama yang diedarkan ke dunia luar mungkin sengaja disebarkan oleh orang-orang dari Sekte Kaisar Ilahi. Tujuannya adalah untuk mengarah ke babak kedua, tapi aku tidak ingin kamu mendapatkannya. Anu menghela nafas. Aiden mengangguk, tapi dia tidak terlalu memikirkan hal ini. Apakah babak kedua tersembunyi di reruntuhan istana surgawi? Aiden bertanya. Sejujurnya, aku dan adikku juga tidak tahu. Jawab Anu langsung. Jawaban ini mengejutkan Aiden. Sebagai keturunan Tiangong, dia tidak tahu di mana bagian kedua dari Dao Jue. Aku tidak berbohong kepadamu, Dao Jue Agung sangat misterius dan kuat, dan tidak semua orang bisa mempraktikkannya. Bahkan saudara perempuan saya, dan ayah saya tidak dapat mempraktikkan teknik ini selama hidupnya. Anu terus menjelaskan. Aiden bahkan lebih terkejut lagi. Dia tidak pernah memikirkan hal ini. Karena anggota klan Tiangong tidak dapat berlatih, lalu mengapa Sekte Kaisar Ilahi ingin mengambil teknik ini? Aiden mengungkapkan keraguannya. Menurut apa yang ayahku katakan selama hidupnya, Dao Jue Agung sebenarnya adalah metode untuk menjadi seorang kaisar. Sekte Kaisar Ilahi memiliki dewa abadi yang masih hidup yang bertanggung jawab, mungkin untuk menerobos rintangan terakhir. Anu menebak. Bersambung.